bakalan langsung aja masuk menuju ke arah draftingnya kali ini untuk tim SES langsung melakukan ban menuju ke arah Elsu dari tim DG, yaitu Elsu seorang Ayep Starlink. Elsu Ayep, dimana kalau di combo sama Gildur itu broken ya? Broken. Iya. Halo guys, David Noya di sini. Kenapa David Noya di sini? Itu Indra begitu kalau. Iya, oh iya benar juga ada Noyanya. Ada Noyanya gitu kan. Dan Zipnya ternyata bakalan di-ban karena memang Zip tadi udah bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk tim Dunia Games. Dan Superman untuk saat ini di round yang kedua, SES langsung melakukan ban menuju ke arah sana. Dan mereka kayaknya ngebuka satu slot untuk Florentino-nya nih bisa mereka kop. Oke, berarti mereka udah mau ngamanin Florentino dulu nih. Benar. Oke, tapi sini satu band tentunya dari tim DG mungkin akan bergerak ke arah mana? Apa ini nih? sakit banget Pak masalahnya Pak. Apa Tadi nih? Zelta bilang kekuatan bucin, aura dan Melo. Terus Wah. di sini komen auranya, aku dedenya Ade. Waduh. Respect. 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 Bang Melo. Bang Melo. I Melo respect. masih main nggak? Masih. Oh masih main. Nggak nonton. Nggak nonton. Jadi aman ya, aman. Tapi tapi Kevin, Kyoka itu kan nonton. Pasti disampein. Langsung ngechat. Iya. Bang Melo. Aura, Anda memberikan aura-aura yang tidak enak tampaknya. Tapi Florentino udah diambil seperti yang lu bilang, tentunya ada Rui, Airi juga yang bakal diamankan terlebih dahulu. Iya, ini ibaratnya kayak salah satu trading aja sih, Dok. Karena apa? Di sana ada dua hero DS lane yang paling kuat di meta saat ini, yaitu ada Airi dan Florentino. Udah, mereka tinggal sharing aja tuh. Lu mau pakai yang mana dulu? Tapi kalau misalkan dilihat dari performa yang dimiliki sama Florentino seorang Mammon, udah pasti poin maksimal untuk laning pace-nya bakalan masuk menuju ke arah Florentino ya. Dan sedangkan untuk DG, mereka nggak mau nge-pick duluan Florentino ya. Mereka bakalan nge-hold Florentino-nya dulu. Waduh, tapi oke dia bakal coba ngamanin ini ya, bisa dibilang safe pick dari mereka, bisa dibilang Krixi sama Torne, dan Torne juga cukup kuat untuk seperti tadi di game pertama Torne kan di ban ya. Kali ini kelepas dan akan coba diamanin dulu aja dan Krixi. Tapi menurut gua malah SES bisa enggak, tapi udah ada air ya. Iya, ini kalau menurut gua dari dua hero hybrid yang dimiliki sama tim DG udah pasti bakalan ngebikin satu snowball effect menuju ke arah mid game-nya. Tapi di early game-nya aja itu sebenarnya mereka udah sangat kuat banget. Dan kalau misalkan dilihat dari tim SES, dua pick di sini udah kebuka. Dari junglernya udah boleh di pick sih. Kayak mid laner Liliana di sini kurang sosok banget lah sih. Iya nggak sih, kayak Liliana tuh sekarang kayak salah satu mid laner yang di picknya tuh nanti lah ketika Lorion udah nggak ada. Iya, udah tapi masalahnya kondisinya emang Liliana itu kayak apa ya? Saya pilihan urgent yang terbaik ya sih, kayak dia nggak prior banget tapi cukup ada available gitu. cukup available, ya benar-benar. Selalu ada. Ormar bakalan jadi pilihan yang bagus kalau menurut gue ya untuk frontlaner dari tim saudara eSport. Dan gue ngelihatnya Ormar di sini punya efek early game yang sangat kuat sekali untuk tim SES, dan Liliana bakalan jadi satu partner rotasi yang bagus untuk Ormar itu sendiri. Dimana sisinya ini ngebantu Shining dan juga Blinding Light kena. Ya benar-benar. Tapi sebentar itu kalau gue lihat tadi live chat ya, nampaknya ada yang langsung menyemangati Melo. Siapa tuh? Banyak. Membahas Aura sama Melo. Iya. Emang Melo menjadi spotlight tiba-tiba. Tapi ada hal lain tampaknya. Ada Kirito. Ada seseorang yang jarang sekali di-pick ya. Jarang sekali. Kemarin di-pick sama Dewa. Sama Casey, mainnya bagus banget. Tapi gue nggak tahu apakah kira-kira Alain itu tipikal yang menurut gue cukup sulit sih buat dimainin dan juga buat di-chemistry-in. Bener, kan tipikalnya kan yang kayak masih kayak Florentino banget sebenarnya kan. Tapi sini ada Veres, Tante Veres. Iya, Tante Veres kalau menurut gue lebih bagus ya. Karena untuk di bulan puasa saya kira Tante Veres ini dikurung. Malok yang dikurung. Aurat ya soalnya. Oh, auratnya. Ya kalau gitu auratnya siapa lagi? Nanti mungkin ada skin Veres hijab, kita nggak tahu. Oh, sama kayak Telana. Sama kayak Telana. Iya, siapa tahu ya kan. Kalau misalkan kita komen di sini boleh. Dan ternyata Kira masih jadi pilihan untuk masuk menuju ke arah banlist walaupun di arah pace yang kedua. Berarti dari kedua tim di sini benar-benar nggak doyan sama Kira. Oke. Kalau yang gue ngeliatnya emang Kira di sini banyak banget sih kayak counterplay-nya. Kayak kalau misalkan lu gunain satu hero dengan AoE yang proper dan juga punya satu sisi yang maksimal, kayak contohnya Aleister aja sebenarnya Kira udah susah buat masuk. Iya sih, soalnya kalau Kira tuh yang penting lu bisa di lock aja. Kira tuh udah bingung. Tapi kita lihat sini untuk masuk phase band kedua sudah ada Timmy. Ada Kira. Udah ada yang komen katanya, yuk bisa yuk token aman. Waduh, Wah, ini pasti pendukungnya tim Dunia Games ya. Masih teman-teman yang tadi tokennya hilang. Iya. Ini mah harus
harus BEP dulu nih. Harus break even point. Break even point dulu. Iya, At least balik modal. Harus balik modal. Nggak boleh margin call. Gak boleh, kalau margin call, nunggu minggu depan lagi. Nunggu minggu depan, sabar ya. Nunggu sabar lagi. Oke, tapi ada Lubu ternyata yang akan dilepas oleh pemain dari DG langsung aja dan Seniel ternyata. Wah, Seniel ya karena kalau menurut gua Seniel di sini lumayan bagus buat jadi supportnya tim DG ya. Mereka di sini punya banyak sekali hero-hero poking antara Krixi, Torne dan juga Veres. Jadi kalau misalkan emang si Veresnya ini mau dijadiin satu hero yang bikin make a play, sebenarnya DG bisa-bisa aja karena mereka masih bisa ngepick Seniel support. Tapi kalau menurut gua Seniel support ini udah nggak begitu. Udah jauh, Ya, udah jauh banget, Udah jauh banget. Ini bukan meta-metanya Papi jejak lagi ya kan. Iya. Kita udah sangat jauh. Jadi kalau menurut gua mungkin support macam kayak Riktor ini dibutuhin sama tim DG kalau misalkan mereka emang mau dapetin snowball menuju ke arah mid sampai late game ya. Di early aja kalau menurut gua udah bagus. Apalagi Liliana Airi ini bisa jadi satu makanan empuk buat si Riktor itu sendiri. Oke, tapi ini pada bahas Veres jadi ukti. Apa ada yang bahas? Aduh, ada yang komen lucu banget, kekuatan anime menyertai Wanzi katanya. Nggak ada tadi tuh dari game pertama. Niko nih ya. Niko. Iya. Emang itu lucu banget, lagi ada aja yang bikin meme kayak gitu ya. Tapi emang Sam Energy sih masalahnya. Abis itu dia pakainya Violet lagi tadi. Iya, Pakai Violet, pakai skin yang animu. Wibu anime gitu juga guys. Jadi masih masuk lah ya dengan Niko nih. Apakah kira-kira dia bakal pakai Chepening yang pakai ini skin Jepang juga. Sakura. Cherry Blossom. Sakura Fubuki air. Iya. Dan Wanzi, let's go. Ini dia. Wanzi, ayo. Nggak mungkin dong Anda pakai jungle karena Elandornya udah pasti jungle. Betul. Ikuzomina. Bisa. Ayo. Apa ya? Kalau menurut gua Silenter yang bagus kalau misalkan emang mereka mau pakein 2 Archer sih, satunya Elsu sih. Tapi ternyata Elsu-nya di-ban juga kan. Dan untuk Ryoma di sini bakalan jadi pilihan buat seorang Wanzi. Ada juga skin Yakuza atau skin ini juga bisa. Yang mengisi suara Zoro. Bisa. Oh iya bisa. Atau pakai skin yang apa? Pakai yang apa? Apa tadi lu bilang? Samurai. Yakuza. Oh, Yakuza. Itu Yakuza apa Samurai? Tapi juga. kelihatannya kayak Yakuza, Pak. Kan ada Yakuza kan yang tatoan. Iya, ada lagi yang Samurai kan? Iya, ini yang Samurai nih. Bukan itu lagi. Oh, bukan ada lagi. Oh, yang ini. Yang pakai Izanagi. Iya. Izanagi yang kayak Sasuke. Benar ya kayak Sasuke. Itu sebenarnya kayak Mitsuhide Akechi itu. Skinnya Jepang semua ya. Sam Energy. Waduh, Sam Energy dengan Wanzi ya. Masih masuk dengan Wanzi. Jadi masih. Energi wibunya masih ke bawah saat ini dengan si Wanzi. Kebus ke buff. Betul, ke buff. Karena merah. Nambah damage ya? Nambah damage. Iya, 15 per detik. Oke, tapi Lindis ternyata menjadi pilihan terakhir. Oke. Kali ini untuk tim dari DG Esports. Mana sudah lama nggak melihat adanya Lindis. Tapi kalau lihat ya, dari pick DG, gue ngerasa setengah dari mereka squishy banget. Iya, setengah dari mereka squishy, tapi di sini masih ada Malok sama Veres. Kalau menurut gue, Malok Veres ini buat nopang di early-nya aja. Dan Veres kita tahu sendiri, dengan sustainability yang dimiliki sama Veres dan juga Malok, ini sangat kuat buat mereka bisa kontes menuju ke arah Dragon yang kedua atau yang selanjutnya. Kalau misalkan emang mereka mau paksa buat kontes di arah Abyssal yang pertama, tanpa adanya ultimate dari seorang Malok, itu susah, Pak. Iya sih, pasti. Tapi maksudnya kayak, lu cuma sisi banyak sih dari Veres punya Bloody Kiss, betul, punya Shock, punya Moonfall, punya ultimate dari Torne, ya kan? Tapi ya Lindis cuma satu yang fokus ke arah damage utama kan? Iya, betul. Apalagi kalau misalkan dia gunain rune-nya yang proper juga ya. Tapi jarang juga sih ada orang yang gunain Desperate Duel di Lindis ya. Itu kalau misalkan mereka mau ngambil sustainability-nya. Tapi kalau misalkan emang lu mau ngambil pokingnya sebenarnya, Lindis itu gunain Curse of Death ataupun Holy Thunder. Tapi kayaknya Curse of Death lebih bagus. Curse of Death lebih oke sih. Oke, bentuk kita segera masuk game-nya. Jadi langsung aja sebelum kita mulai. Guys, ini ayo di spam dulu di live chat kita. Ini yang nonton 2000 lebih. Like-nya baru 1.700, 300 lagi. Ayo guys, dibisain 2000 like. 5.000 like, kodok di final bakalan cosplay. Jadi Lindis. Jadi Lindis. Dia pakai baju setengah-setengah doang. Iya, jadi Lindis. Iya, masalahnya nggak ada isinya, Pak. Nggak ada isinya, nggak seru. Bingung. Maksudnya isi kantong. Isi kantong. Iya, kan Lindis nggak punya kantong kan. Oh, kira isi bantal. Waduh, isi bantal. Iya, Dakimakura kita kemana? Dakimakura kita kemana? Saya nggak apa-apa, nggak dapat jaket, yang penting Dakimakura. Dakimakuranya, saya nggak butuh jaket. Saya nggak butuh jaket, saya butuh Dakimakura. Tentunya kita akan kasih juga ke Wanzi. Betul, karena Dakimakura untuk Wanzi itu akan jadi penyemangat untuk dirinya. Dan kita bakal langsung aja masuk menuju ke arah round yang kedua di match yang kedua antara tim Saudara Esport dan juga Dunia Game saat ini, Aldo. Here we go, kita akan segera masuk ke gamenya tentunya. Dan tentunya kita lihat juga di arah mid lane sendiri, pemain dari DG akan coba untuk menahan dulu aja di arah rumputan terlebih dahulu tanpa adanya pergerakan kalau kita lihat.
Suaranya mirip Fiskal. Hashtag naikkan gaji kodok. Kenapa kodok yang dinaikin? Kan saya yang nge-cash. Kan kita lagi kerja. Oh iya, ini kemeja mirip kayak punya kodok. Oh iya, lu minjem ya? Rambut gue ponian juga kayak kodok ya. Suka kacamataan juga kayak kodok. Aduh, emang Wah. banyak orang yang nuker-nukerin emang. Tapi belum ada nih duet kodok sama kodok Lloyd belum ada nih. Kodok Lloyd belum ada. Iya di ASL. Jadi kapan ya? Sama untuk kodok Bapak? Logic juga. Kodok Logic jangan kayak kalian. Oh iya boleh tuh. Kodok Logic. Kodok Logic tuh ya. Tapi gue nggak tahu sih kodok ini mau ngebully-bully apa enggak. Ospek. Iya. Perkenalan orientasi. Orientasi. Oke, tapi kita sedikit pause. Ya, terjadi sedikit pause dulu aja. Kita lihat dulu. Ini masih menunggu untuk persiapan. Kita bacain absen dulu kali ya. Absen dulu. Di Absen sini dulu. ada Andre Parayogo tuh wibu shaming katanya. Kenapa jadi wibu shaming? Wibu shaming. Kita juga wibu masalahnya. Sama, kita Gak juga apa-apa, sama. kita nge-shaming golongan kita sendiri. Iya, kita bangga kok kadang-kadang. Iya. Walaupun bangga dan malu di saat yang bersamaan kadang-kadang. Iya, ini ada yang bilang Desperate Duel nyari stacknya setahun kalau di Archer. Enggak, Lindis itu gampang nyari stacknya. Soalnya dia kan ada dari pasif, ada dari Lunar Campaign juga. Benar-benar, kampanye kan target langsung ke belakang musuhnya. Jadi pasifnya stack dua stackan, Betul. 2 kali ngehit. Finishing guys juga langsung target kan. Betul, jadi enak. Oke, dan kita sudah masuk kembali ke game ya. Sudah selesai pause kalau kita lihat. Dan di bawah Wanzi akan coba untuk clearing wave sendiri dulu aja. Yap, dan nampaknya Decoy dan kawan-kawan juga udah bersiap kali ini ya untuk coba buat ngelakuin satu poking aja. 2 orang. Oke, akan coba juga itu masih lihat ini juga terkena di sana sama Fadel dan juga Decoy coba untuk mundur tentunya masih ada cliff digunakan oleh seorang Melo. Dan sementara itu kita lihat Palevi coba lakukan kiting, Wanzi dari samping, Pinwheel, Melo dalam masalah masih ada cliff karena belakang tapi tangan Melo masih coba untuk mundur dan masih berhasil selamat. Aduh, ini udah enak banget sih ya poking efek yang dimiliki sama saudara e-sport lagi dan lagi karena memang di sini mereka memiliki Wanzi dan juga Palevi dan Fadel 3 hero-nya sangat maksimal sekali di early game apalagi si Ryomanya dan Jean sayonara Kimochi des dan Abyssal juga berhasil diambil oleh saya tapi tukar ya apa gue tuker Jean tapi kita dapat Abyssal tapi itu kayaknya masih nggak kurang worth gak sih betul kurang kalau menurut gua Abyssal ini soalnya. lebih penting Mbak. tapi first blood Iya, tapi duitnya kan kebagi-bagi. iya juga sih Jadi duitnya nggak sebanyak si Abyssal Dragon. Tapi emang DG di kali ini mereka lagi coba buat menangin clearing wave powernya aja. VRS kalau misalnya kita lihat mereka udah berhasil dapetin satu wave lebih cepat dibanding lanernya. Karena memang tadi lanernya juga udah nggak ada ya si Jian ya. By the way ini kita absen tadi baru satu Riz katanya Riz. Apa Nih tuh? ada lagi Hadi Prasetyo, Oke. ada Yewaw, ada Top Senestrea, ada Hoshikami Suimio. Buset mulut gua kamu susah banget. Ada Oranina, ada Salman Alfa Rifki, ada Bintang Rido ya kan? Iya. Siapa lagi? Ada yang mau taruh pantun gak sekalian? Taruh pantun gak sekalian dah? Taruh pantun yang paling menarik kita nggak bacain. Ini paling menarik yang kita bacain. Udah effort kan bikin pantun nggak Cari-cari di dibacain. Google ya kan? Yang dibacain malah ikan hiu lagi. Ikan hiu bogolok. Pusing lagi, aduh. Cakep. I love you. Apa? Belakangnya I love golok. you kodok. I love you kodok. Bisa. Masuk. Bisa. Siapa lagi yang bogolok? Iya, selain Jaka Sembung ya, karena karena bosan Jaka Sembung Bosan. mulu. Makanya ikan hiu makanya sekarang. Iya, makanya ikan hiu. Oke, ini udah pause kedua ya. Yap. Oke. Pause yang kedua udah kelar dan kita masuk menuju ke arah gamenya lagi dan lagi untuk tim SES kali ini. SES udah bisa dapetin early objektif dengan sangat bagus di mana mereka udah bisa dapetin satu Sentinel yang pertama dan juga satu Abyssal yang pertama walaupun hanya ditukar dengan satu player membernya yaitu seorang Airi dengan triple dash yang maju sendirian tadi menuju ke arah depan. Tapi sebenarnya kita sini set goal bakal diambil oleh seorang Palevi terlebih dahulu dan juga baknya masih akan coba diganggu oleh pemain dari DG akan coba ngecek ke arah jungle pit milik dari saudara esports. Yoi, dan kalau misalkan dilihat nih ya dari segi struktur timnya mereka udah bersiap untuk melakukan satu trap dari Decoy udah into the fray ternyata nggak connect juga Swagger yang padahal palunya Martilla udah merah di sana udah siap untuk memaku rumah Anda. Usgro tentunya coba untuk mundur dan tampak harus tumbang dipaku oleh tukang paku rumah Anda. Yoi. Dan kita lihat juga di arah bawah sini seorang Ayap doang yang harus menjaga posisinya di mana ada 3 pemain dari tim saudara esports yang coba untuk masuk Melo coba untuk menahan kalah sampai tentunya masih dari bakal digunakan shock arah belakang nggak siapa tapi tampaknya seorang Melo coba untuk menahan Cliff bakal digunakan di bawah tower tapi tampaknya sini seorang Melo coba untuk kembali time tapi Melo akan menjadi bulan-bulanan masa dan bakal tumbang. Ya, ini nggak bisa. Mereka gunain 2 archer, mereka coba
mencoba untuk nge-kite gamenya selama mungkin sampai menuju ke arah late game. Mamon dan Melo juga dia nggak dalam satu struktur tadi. Mereka kepisah dan dari satu pick up lagi ternyata di sini terjadi. Yes, tapi ini masih ada Bloody Kiss yang bakal gunakan Venom digunakan untuk mundur ke belakang dari seorang Mamon, dikejar oleh Bijudama dari seorang Liliana. Iya ya, Bijudamanya cuma buat nge-zone out aja biar pulang dan ternyata bakalan dibayar dengan satu tower tier pertama juga. Dan Nux finally dia berhasil dapetin Sentinel. Ini bisa nge-amplify dari segi movement speed dan juga healing yang dimiliki sama si Nux. Dan Nux kalau misalkan udah dapetin red juga buat ngepok sebenarnya enak, tapi ini masih bukan fasenya mereka untuk masuk menuju ke arah winning condition dari tim dunia games. Betul, mereka harus masuk at least ke menit 8 sampai menit 10 di mana mereka baru bisa lakukan perlawanan dengan cukup baik, karena di early game seperti ini benar-benar gaming yang kondisinya cukup hard buat Melo dan juga Mamon, di mana dia harus bisa jagain Nuxnya dulu, Ayepnya dulu untuk bisa makan dengan cukup. Betul, tapi emang balik lagi ya, dua Archer ini bakalan kuat menuju ke arah mid game. Jadi ya sabar-sabar aja buat tim DG sih di awal. Iya, ini ada yang komen ya, nih kesian Agus dikeroyokin. Agus siapa ya Agus? Agus itu si Skrull. Oh, Agus Fernando kan namanya. Oh, Agus Iya, bener juga, kok tapi Fernando ya. Anda dari Pulau Kalimantan namanya Agus. Saya kira orang Sleman baru Agus Iya, namanya. masih Pulau Jawa lah ya, Iya, masih Pulau Jawa. masih ada ya, tapi mungkin dia ini ada darah Jawanya juga. Ada darah Jawanya. Tapi Kesian belakangnya bagus namanya Fernando. Iya, gue tau Fernandonya doang. Fernando ya doang. Agusnya nggak tahu. Kirain Agus Warwan. Iya. Wah, Agus siapa itu? Caster. Oke, tapi tentunya kita lihat di arah jungle atas. Tentunya berhasil di steal kalau kita lihat sini rednya oleh seorang Palevi. Yap, udah berhasil dapetin satu steal menuju ke arah red. Nuxnya udah nge-skip red dan udah dapetin info juga kalau saudara e-sport saat ini mereka bakalan nge-push menuju ke arah top lane, karena memang niat jahat mereka udah terlihat dari arah decoy-nya, di mana decoy ini mau zone out. Di sana bakalan ada satu fight yang bakalan dijadiin sama tim set. Yes, tapi kita juga di sini Fadel mulai rotasi ke arah bawah untuk ngecek dulu kira-kira ada yang ketinggalan nggak, karena ada 4 orang bergerak di atas tuh latih blinding karena depan tuh seorang Mamon masih untuk tahan tuh masih buat untuk ke samping. Bloody Kiss digunakan dan masih bisa bertahan. Piercing Gaze sudah nyala dari seorang Nax, coba untuk bisa melakukan trapping digunakan juga. Coba untuk lagi masih ada Moonfall, decoy tentunya masih ada Walking Fall digunakan. Dan sementara kita lihat sini tampaknya coba clearing wave terlebih dahulu. Pemain dari DG Esports gak bisa terlalu dekat dengan pemain dari Saudara Esports. Iya, ini ngebutuhin Tom banget sih dari tim DG ya. Tapi mereka coba untuk setup lagi menuju ke arah top lane. Mas Annihilation kalau misalkan emang udah ready, begitu juga dengan banyaknya ultimate yang dimiliki sama DG, mereka bisa dapetin satu tower. Oke, tapi jangan top lane saja kita jadi fight tampaknya bakal gunakan knock-up 2 orang di sana. 1Z harus mundur. Cukup sulit pemain dari DG walaupun bisa mencicil. Iya, tapi ini ya Ses masih bisa ngedev ya. Bagusnya di sini Ses emang early fight yang mereka kuat dan juga clearing wave power yang mereka milikin saat ini itu sangat banyak sekali ability AOE-nya, dan sedangkan itu di arah top lane Aldo. yes, tampaknya terjadi sedikit fight mana 3 orang coba untuk maju, scroll mundur kembali. Mamon berjaga melihat ada decoy dan juga Fadel karena 1 orang masih ada Bloody Kiss bakal gunakan decoy coba untuk mundur sedikit karena samping masih ada Swagger dan mundur dari seorang Ormar juga. Iya, udah masuk lagi tentunya menuju ke arah Snakebite, tapi untuk mid laner dari tim DG, kalau misalkan emang dia jalannya menuju ke arah belakang dulu atau muter menuju ke arah jungle, ini akan bayangkan sedikit, tapi at least itu bakalan memperaman posisinya tim DG buat masuk menuju ke arah tim fight yang ada di arah top lane saat Betul ini. sekali, dimana 5 orang sudah bersiap-siap di arah atas juga seorang Nax yang coba untuk entrap ke arah sampai tepat karena sedikit stun masih Moonfall bakal digunakan fokus karena seorang Nax yang coba untuk muter ke arah belakang. Sebagai satu orang tampaknya dalam bahaya. Swagger bakal diberi ultimate juga dari seorang orang yang digunakan, tapi masih pakai front. Nux masih ada shield, tapi bakal tumbang di sana. Masih ada Fadel coba untuk fight, masih pakai front dan juga akan dikejar oleh 3 pemain aja. Clip digunakan Fadel coba untuk mundur dan coba untuk ngejar dengan unpredictable, tapi Melo mengejar. Clip digunakan, 1 bar tersisa, tapi masih ada Palevi. Scroll coba untuk maju kembali dari samping ini masih ada tampaknya seorang Nux mencoba kiting. Lunar Chef yang digunakan tapi belum ada korban lagi di sana. Iya, 1 tukar 2 sih kalau menurut gua di sana bakalan langsung dijadiin oleh tim DG, dan untuk Ayep still survive juga, dan gua ngelihatnya dengan penggunaan Arctic Orb atau Mark of the Frost yang dilakuin sama kedua tim kali ini udah sangat bagus sekali, dimana timing mereka itu udah sangat tepat. Tapi dari tim saudara e-sport mereka kehilangan 2 karena memang tadi udah ada sempet beberapa trading hit antara dari seorang Palevi dan juga di awal-awal tadi kalau nggak salah itu Nux ya. Jadi mereka berdua tumbang dan akhirnya masih dilanjutin lagi sama si Decoy tumbang pertama. Jadi ya udah, ini mereka udah kehilangan 1 tower di tier pertama ya tim saudara e-sport, mereka masih tetap keep pressure karena memang di sana
kena ada sekitaran 2 wave. Oke, ultimate dari Tornado bakal dibuka seorang Wanzi harus mundur sedikit mana Tower akan coba diambil pemain dari DG, nggak bisa ditahan oleh seorang Wanzi. Dari belakang ada Fadel, lightning blinding kena. Scroll kelihatan masih ada mischief yang bakal digunakan juga. Tapi yes, di mid lane-nya akan coba diambil. Mamon coba untuk menang sendiri, akhirnya coba untuk sedikit mundur juga. Dan tower mid lane tier 1 bakal tumbang. Masih ada suara Scroll coba mengusir, tapi tentunya nggak bisa. Tapi tier 2 juga wave sudah akan sampai dan bakal di clearing terlebih dahulu. Iya, ini udah berhasil di-clear menuju ke arah tier 2. Di sini udah available untuk tim Saudara Esports jika mereka emang mau ngelakuin satu push. Tapi Sentinel yang selanjutnya udah ready. Mereka nampaknya bakalan ngelakuin satu proc skirmish atau fight kecil-kecilan dulu di arah Sentinel nih. Baru mereka menuju ke arah objektif yang selanjutnya. Entah itu DS atau menuju ke arah tier yang kedua tower. Tapi DS udah di-start sama tim Saudara Esports dan nggak ngebutuhin waktu yang lama harusnya. Karena memang 6 detik lagi Sentinel bakalan muncul dan DG akan tertarik dengan Sentinel tersebut. Yes, tapi kelihatan tentunya Dark Slayer akan dibuka shock yang arah samping. Coba masuk ke depan seorang Melo tuh coba fight ada dalam masalah move digunakan. Tapi pada bakal tumbang pertama. Tapi Dark Slayer juga kita lihat berhasil didapatkan oleh DG Esports karena belakang. Boleh dalam masalah. Bakal dimajuin juga. Melo coba untuk menang Spectre dari Wanzi dari samping. Piercing bakal digunakan. Jangan dalam masalah di Diko juga coba dikaiting oleh seorang Lux muncul ke depan. Tapi sampai Iron Body dan juga bakal tumbang menjadi seorang Palevi melawan Lux. Kita lihat tapi berhasil 1-1 Palevi dengan seorang dari seorang gila sih. Nux ya. Nux tadi emang trading kill-nya 2 player udah berhasil diamankan, tapi kalau menurut gua dari tim SES ini bakalan jadi satu keuntungan untuk mereka. Walaupun mereka kehilangan banyak member pemain yaitu sekitaran 3 atau 4 tadi, Saudara Esports juga kehilangan 1 DS. At least mereka di sini bisa menutup kerugiannya dengan melakukan satu push. Ya setidaknya. Tapi masalah posisi di sini dengan keadaan membawa Drake Dragon, harusnya tim dari DG memiliki salah satu bisa dibilang advantage dengan bisa dibilang tower yang berjalan. Iya, tower berjalan karena mereka dapetin satu drag ya. Dan tadi juga DS-nya itu nge-steal dengan sangat bagus kalau menurut gua. Momen dimana seperti apa yang tadi sempat gua bilang, hampir ya di-steal lagi tapi enggak. Tadi gua sempat mention kayak ini lu cuma punya waktu yang sangat singkat sekali karena memang dari tim DG mereka mau ngambil satu Sentinelnya. Sentinel itu adalah salah satu atraktif banget lah pokoknya mereka menuju ke arah Sentinel gitu dan bakalan ada fight lagi. Iya, tampaknya Blue Dickies bakal digunakan juga. Dimana tadi pas mau ambil Sentinel dia ngeliat DS-nya dimulai, langsung dibuka shocknya masuk dan semua. Dan DS tinggal 6.000 Pak. Ya siapa yang nggak tertarik sama DS? Langsung belok. Iya, dan 2 pemain dari SES tadi bonyok sama DS. Ya udah, jadi mereka kepaksa buat tim fight dulu. 1 pemain berhasil diamanin, mereka lanjutin DS-nya dan 4 lawan 5 terjadi antara DG dan SES dan akhirnya SES kali ini memiliki satu positioning yang bagus di mana mereka coba buat mencar-mencarin dulu nih player dari tim DG karena memang mereka kan lagi ada 5 pemain gitu kan. Betul. Iya, dan kalau misalkan udah ke split kita bisa dapetin satu backlaner-nya dulu lah at least. Dan ternyata Airi tadi sempat trading walaupun Airinya juga dimatiin pertama gitu kan. At least udah ada satu penutupan yang bagus dari seorang Palevi. Oke, terjadi move digunakan pakai shock juga depan di mana seorang Wanzi bakal yang pertama di sana. Gak bisa bertahan menjadi 4 lawan 5. Dan sebentar kita lihat juga di area mid lane akan ada satu tag rip bakal di clear begitu aja. Dan tower mid lane-nya bakal hancur tier 1 tapi enggak, masih sedikit lagi. Karena memang tadi siege creep-nya berhasil di-clear ya, dan untuk 2 objektif bakalan spawn di waktu yang bersamaan. Hanya ada satu diferensiasi sekitaran 4-5 detikan aja antara Abyssal dan juga DS. Nah, untuk Abyssal yang kelima, ini mungkin bakalan diamanin sama tim Saudara Esports karena memang mereka udah ada sekitaran 4 pemain di sana, sedangkan untuk DG ada di sebelah kiri. Oke, tapi kita lihat juga di mid lane mulai skirmish dulu aja. Oke, 20 detik menuju DS yang akan muncul berikutnya dan juga Abyssal Dragon berikutnya yang akan muncul. Sedikit lagi mereka akan coba untuk melakukan trade objektif harusnya. Yap, dan nampaknya dari DG di sini udah ketahuan banget ya, mereka bakalan coba buat ngambil satu DS yang kedua di game kali ini. Udah masuk juga ke menit 12, DS yang kedua udah up, ini bakalan jadi game yang lumayan cepat kalau menurut gua di menit 12 sudah jadi DS yang kedua. Dan Fadel di sini udah ketahuan juga, dan informasi harusnya dari seorang Decoy dan Fadel bahwa DG ini udah ada di sebelah bus kiri. Nih, mereka udah bakalan coba untuk start menuju ke arah DS ya. Dan bagusnya Palevi di sini ngelakuin satu split, dia coba buat ngambil satu Abyssal sendirian. Iya, dan berhasil kondisinya, mereka tinggal fokus ke arah satu objektif besar, tapi Dark Slayer berhasil diambil oleh seorang Nox terlebih dahulu. Dan Piercing Gesture membuka informasi, shock ke belakang mendapatkan satu, Diko coba untuk ke belakang berbola langsung digunakan, masih ada Wanzi dan juga cuma masuk ke depan, tapi tampaknya Jian harus berjaga jarak, cuma dikating scroll cukup sekarang dari arah belakang coba untuk defend, tapi tampaknya pemain dari Saudara Esports kembali menarik mundur, satu tank creep cukup menuju ke arah tier 2, Jian coba untuk pulang, masih ada Mamon, coba untuk cek arah bus juga di mana satu tank creep tampaknya cukup di sana, masih ada terapan dan tier 2 bakal hancur, 5 pemain
pemain dari Seth coba menahan ke arah high ground. Di mana tinggi di arah top lane akan coba di-clearing terlebih dahulu oleh pemain dari tim DG Sports. Yoi, DG Sport di sini mereka udah available sekitaran 4 pemain repositioning menuju ke arah bawah, dan sedangkan itu Mamon akan ditinggal sendirian menuju ke arah atas. Ini udah ada satu bait yang dibuat sama tim DG, di mana Mamon ini dikirim dengan setengah SP-nya menuju ke arah atas, dan dia tadi ngasih present menuju ke arah satu creep ya di sini. Iya. Jadi visionnya kebuka karena memang semua hero yang ada di AoV ini punya Rinengan gitu kan, semuanya tahu, dan ternyata kena distraksi 3 pemain naik ke atas dan mereka berhasil dapetin space di arah bottom lane ya saat ini, Aldo. Yes, tapi setelah itu Jayan akan coba untuk divide juga ke arah bawah, tapi Palevi udah bikin Lord of Eternity juga, Black of Eternity yang bisa bikin dia hidup kembali. Tapi tentunya ini juga cukup bahaya ketika terjadi tengah-tengah fight di mid lane, terjadi juga fight tapi di area bot lane. Tier 2 tower sudah hancur oleh pemain dari DG Esports menuju ke arah high ground, di mana tampaknya Rio atau Wanzi dipaksa pulang dulu aja. Decoy coba untuk menahan menjadi decoy sesungguhnya. Dan sebentar kita lihat di mana Wave akan dibawa dari arah mid dan juga bot lane. Dan kali ini masih coba untuk skirmish yang terapan bakal coba dilempar terlebih dahulu oleh pemain dari tim DG Esports. Lunar Champion dan juga Piercing Gaze. Shock dibuka, menemukan satu orang decoy menjadi calon utama Moonfall bakal digunakan, tapi tampaknya tahu menjadi channel utama di sana dan tumbang high ground di arah bot lane. Dan mid lane berikutnya menjadi incarannya. Terapan dilempar, masih berfokus ke arah tower. Pemain dari DG coba untuk menahan ke arah crew yang akan bergerak ke arah mid lane creepnya. Dan sebentar kita lihat high ground yang akan coba dikontes. Tampaknya Denton kena D, seorang decoy. Maju ke depan masih ultimate dari seorang Tornado dan tampaknya harus sedikit jaga-jaga kembali. Ini mereka skip, mereka bakalan ambil satu Enrage Abyssal pasti yang bakalan available di menit ke-15 sebentar lagi. Dan untuk tim DG, mereka benar-benar ngebutuhin satu shock untuk ngelakuin satu zoning out, dan nggak bakalan ada Mass Annihilation keluar duluan dibanding sama shock. Jadi mereka ngebutuhin satu shock dulu buat buka baru Mass Annihilation. Jadi kalau misalnya lu mau nge-push menuju ke arah higher ground-nya, DG di sini benar-benar ngebutuhin dari shock yang dimiliki sama si orang Melo itu. Kalau misalkan emang nggak ada shock, mereka nggak bakalan maksa karena Soul Eater aja itu nggak cukup buat nahan badan, Pak. Pokoknya kalau misalnya dia buka shock langsung Moonfall aktif. Iya. Langsung Moonfall aktif nempel juga ke depan ya. Buat cepat nge-follow up juga kan. Bener, biar si Nuxia bisa free hit. Orang pada fokus bubar soalnya Buya. Kenapa pada ke distrik sama Rinengan? Yang bener kan kita bisa ngeliat seluruh map kan, yang penting langsung ada minion. Bener. Iya, itu semuanya punya Rinengan guys. Oke, tapi kita jangan mid lane si pemain dari Sas gak bakal jauh-jauh. Mereka bakal coba tiga bareng dulu aja. Mereka gak akan bisa untuk terpisah karena bahaya banget bakal terculik oleh pemain dari DG Esports. Tapi apa terjadi? Tampaknya masih ada First Tower yang gak bisa bertahan, dan masih ada Master Frost coba untuk bertahan. Di mana satu orang sudah bakal hilang di sana. Coba untuk fight, tapi Nux menjadi jalan utama. Coba untuk kiting ke arah belakang, masih di kiting, masih terdapatkan aspek dari harus tumbang, masih bisa hidup dengan Breath of Eternity. Decoy dalam masalah, coba dibuatkan sama Master Bloody Case. Decoy coba tahan dan sedih aja juga. Padahal tumbang dan Decoy tumbang. Masih ada Palevi punya Breath of Eternity tapi tumbang kembali. Wanzi tersisa yang harus mundur ke arah belakang bakal dikejar oleh seorang Mamon. Di mana Wave anak-anaknya Toro sudah sampai di arah bot lane beserta Mama Feres. Lihat di atas, DG Creep, DG Creep. Dan juga midnya bakal diambil oleh pemain dari DG yang tersisanya 2 orang. Dan di bawah pun big wave-nya sudah akan sampai menuju ke arah Nexus yang sudah terbuka. Dalam masalah Wanzi coba untuk menahan, tapi ini sekali lagi sayonara ikut Sumina. Oh my Wamo Shinderu, kita lihat masih bisa menahan tentunya. Oh my god, tapi towernya gak hancur. Dan juga Wanzi yang bertahan, kekuatan benar-benar Ikuzomina. Iya, ini dia kekuatan wibu dari seorang Wanzi ya, masih bisa survive dengan double pinwheel dan juga spectral ire 2 kali menuju ke arah wave minion yang masuk menuju ke arah sana. Dan tadi kalau misalkan lu sempat nge-notice ya Do ya, itu ada sekitar 3 gerobak. Yang bagus ya, Wanzi langsung gerak. Kalau misalkan dia nggak gerak, itu udah ke akhirat itu kayak tuh ya, untuk tier higher ground yang ada di arah atas ya. Dan untuk saat ini, DS yang ketiga udah ready. Kita bakalan langsung aja tonton, saksikan last fight antara Saudara Esports dan juga tim Dunia Games. Dan nampaknya DG udah setup duluan dan mereka nampaknya bakalan langsung melakukan satu start the fight. Yes, dan ini bakal jadi PR banget tuh buat kedua belah tim. Kalau kita lihat di mana masih akan mencoba untuk setup kembali menjadi penentu satu fight kali ini. Coba lihat tim blinding ke arah letter L di arah dari midnya sendiri River. Kalau kita lihat masih menunggu dulu sembari menunggu kira-kira siapa yang akan muncul di daerah dari Dark Slayer. Aduh. Ini DS sudah munculin diri sih dari seorang Melo ya. Udah melakukan satu bus checking juga dan 4 pemain dari SES. Ini mereka coba buat tahan dulu selama mungkin sampai darah di bawah 10.000 mereka bakal. Oke, tapi pada terjadi itu di mana Mas Shock bakal di arah belakang, tapi tampaknya digunakan juga masih Rio, tapi tentunya ke arah belakang
seorang Jen. Terus bakal tumbang pertama. Gak bisa bertahan scroll. It is gonna be end. Dan Melo juga coba melawan. Masih ada Wanzi dan juga Ayep mencoba flicker seorang Wanzi mundur ke belakang. Tapi sebentar kita lihat di mana kehilangan dari dua pemain. Satu tukar dua. Tapi Palevi coba untuk mendefend dulu aja. Di mana Grip DG sudah sampai ke arah Korea kali ini dalam masalah kembali. Nah, ini nih waktunya mereka coba untuk ngelakuin satu push dulu dari arah tim saudara e-sport. Mau nggak mau, karena mereka harus nge-clear dulu ya kan wave minion yang ada di arah mid dan juga yang ada di arah bawah, biar mereka bisa make sure bahwa fight kita di arah atas. Kalau misalkan emang di-kite lama sama tim Dunia Games, mereka bisa menangin dengan hati yang tenang. Yes, betul banget. Tapi ini bakal tetap jadi resiko juga. Tapi Jehan tampaknya agak sedikit terlalu jauh. Masih ada spin. Rio digunakan. Jehan mencoba dengan satu. Ayep tumbang di sana. Gak bisa bertahan. Masih ada claim. Tapi mau coba untuk menahan. It is gonna be disaster. Tersisa seorang Melo saja. Dua orang terculik. Dan Sas bisa membalikkan sedikit keadaannya untuk membaik time keadaan kali ini. Airi sakit banget, Pak. Nggak ada obat kalau misalkan gue lihat ya. Karena memang untuk momen yang sebelumnya, kontes di arah Dark Slayer yang ketiga, itu benar-benar satu decider fight dari tim saudara e-sport. Mereka bisa dapetin dua backlaner dari seorang Nux dan juga Skrull. Dan akhirnya mereka bisa nge-secure Dark Slayer yang ketiga di game kali ini. Dan untuk yang pertama buat tim SES. Dan nampaknya mereka akan serap menuju ke arah mid lane. Karena memang di sana udah ada available satu huge wave menuju ke arah tim saudara e-sport. Yes, ini bakal jadi sulit banget dari kedua belah tim yang akan saling mencari blunder poinnya. Di mana tentunya pemain dari DG maupun dari tim SES tentunya, di mana pemain DG 5 detik lagi Mamon pun baru akan spawn lagi. Yes, dia akan coba untuk fight kembali. Ngecek dulu aja di arah Abyssal Dragon yang tentunya akan menjadi incaran yang cukup serius. Melo sudah terlalu depan juga. Coba untuk cek posisinya. Di mana kan coba untuk diganggu tuh seorang Melo. Bukan shock tapi tampaknya tangan diri shock dibuka. Tapi tampaknya berhasil diamankan oleh seorang Palevi. Terjadi. Dikoi coba untuk walking tall. Tapi bakal tumbang di sana masih ada Invisible Wanzi. Tapi tampaknya masih coba untuk bertahan. Gak bisa pun digunakan. Jangan ada masalah. Dikoi hilang. Dan seorang Fadel juga masuk ke arah samping. Masih invisible juga satu orang Palevi. Masih bisa mundur. Melo bakal tumbang. Masih ada Fadel. Mohon menunggu. Tampaknya Palevi juga masuk ke arah depan. Tapi tampaknya seorang dalam masalah. Masih ada Mamo juga masuk ke depan. Tapi tampaknya, oh my god, Nox masih bisa kancing. Double kill. Tapi tampaknya Nox bakal tumbang. Tersisa aja seorang Mamon. Di sini dua orang tersisa melawan satu orang dari DG. Yap, ini kayaknya bakalan jadi game satu sama nampaknya untuk Mamon. Sebisa mungkin dia harus terakhir melakukan satu self defense menuju ke arah base-nya mereka. Dan tim SES memiliki dua power split yang kalau menurut gua ini benar-benar berharga buat mereka, karena Palevi skill survive dan Fadel juga bisa ngegeruk-garuk kayak itu higher ground-nya dengan sangat mudah sekali. Dan Palevi, begitu juga Fadel, coba untuk melakukan endgame. Yes, tapi kita lihat 2 lawan 1 dan endgame. It gonna be 1-1, satu sama. Saudara eSport dan DG Esports.